Pernahkah kalian bayangkan apabila ingin membeli suatu produk, misal handphone, tetapi belum dipublikasikan atau masih dalam tahap pre-order? Bagaimana jika kalian ingin membeli suatu produk tapi tidak tahu bentuk fisik dan spek dari handphone tersebut? Atau bagaimana jika kalian sudah mengetahui spek dari handphone tersebut, namun tidak tahu bentuk fisiknya seperti apa? Tentunya hal ini akan membuat kalian ragu, bukan? Oleh karena itu, banyak perusahaan gadget yang terlebih dahulu membuat prototipe suatu produk tersebut sebelum dipasarkan. Apa sih prototipe itu? Prototipe berasal dari bahasa Latin proto yang berarti asli dan typus berarti bentuk atau model. Biasanya di Indonesia disebut purwarupa. Prototipe adalah suatu produk atau sistem informasi yang biasanya dibangun untuk tujuan demonstrasi atau sebagai bagian dari proses pembangunan. Sebuah prototipe dibuat sebelum dikembangkan atau justru dibuat khusus untuk pengembangan sebelum dibuat untuk skala sebenarnya atau sebelum diproduksi secara massal. Proses pembuatan prototipe merupakan proses yang interaktif dan berulang-ulang yang menggabungkan langkah-langkah siklus pengembangan tradisional. Prototipe dievaluasi beberapa kali sebelum pemakai akhir menyatakan prototipe tersebut diterima. Ada 7 langkah, yaitu yang pertama, pengumpulan kebutuhan. Pelanggan dan pengembang bersama-sama mendefinisikan format seluruh perangkat lunak, mengidentifikasikan semua kebutuhan dan garis besar sistem yang akan dibuat. Yang kedua, membangun prototipe. Dengan membuat perancangan sementara yang berfokus pada penyajian kepada pelanggan, misal dengan membuat input dan format output. Yang ketiga, evaluasi prototipe. Evaluasi ini dilakukan oleh pelanggan apakah prototipe yang sudah dibangun sudah sesuai dengan keinginan pelanggan. Jika sudah sesuai, maka langkah 4 akan diambil. Jika tidak, prototipe direvisi dengan mengulang langkah 1, 2, dan 3. Yang keempat, mengkodekan sistem. Dalam tahap ini, prototipe yang sudah disepakati diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai. Yang kelima, menguji sistem. Setelah sistem sudah menjadi suatu perangkat lunak yang siap pakai, harus dites dahulu sebelum digunakan. Pengujian ini dilakukan dengan white box, black box, basic pad, pengujian arsitektur, dan lain-lain. Yang keenam, evaluasi sistem. Pelanggan mengevaluasi apakah sistem yang sudah jadi sudah sesuai dengan yang diharapkan. Jika ya, langkah 7 dilakukan. Jika tidak, ulangi langkah 4 dan 5. Yang ketujuh, menggunakan sistem. Perangkat lunak yang telah diuji dan diterima pelanggan siap untuk digunakan. Model pengembangan memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya, yang pertama, adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Yang kedua, pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, penerapan menjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang diharapkannya. Yang keempat, membuat klien mendapat gambaran awal dari prototipe. Selain kelebihan, ada juga kelemahan dari metode prototipe, yaitu pelanggan tidak melihat bahwa perangkat lunak belum mencerminkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan dan belum memikirkan pemeliharaan dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, metode prototipe sangat diperlukan dalam metode pengembangan sistem informasi untuk menghindari kesalahan dari hasil akhir sebuah produk sebelum diproduksi secara massal dan dipasarkan.